Halo, selamat malam Pak. Saya Tresia Natalia Payong dengan NIM 18120158. Ya, di sini saya mau mempresentasikan proyek UAS saya, yaitu sistem cerdas. Saya memilih topik seperti ini. Saya punya topik judulnya sistem pendukung keputusan penerimaan anggota menggunakan metode additive weighting pada koperasi. Di sini saya masuk ke pendahuluan. Ya, pendahuluannya, koperasi pada dasarnya adalah sebuah badan usaha yang banyak digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat untuk menyimpan maupun meminjam uang atas dasar dan kepentingan tertentu. Pada kenyataannya, tidak sedikit koperasi-koperasi di daerah yang masih keliru dalam menerima anggota barunya. Jadi, hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kelancaran jalannya kegiatan perkoperasian. Ya, dari permasalahan tersebut muncul sebuah gagasan untuk membangun sebuah sistem pendukung keputusan penerima anggota yang dapat membantu pihak koperasi dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Di sini juga koperasi pada dasarnya adalah sebuah badan usaha yang banyak digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat untuk menyimpan maupun meminjam uang atas dasar dan kepentingan tertentu. Pada kenyataannya, tidak sedikit koperasi-koperasi di daerah yang masih keliru dalam menerima anggota barunya. Jadi di sini permasalahannya muncul sebuah gagasan untuk membangun sebuah sistem pendukung keputusan penerimaan anggota yang dapat membantu pihak koperasi dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Pada segi metodologinya, sistem ini menggunakan metode pihak koperasi dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Ya, di sini dengan adanya sistem ini dapat memberikan hasil berupa perhitungan dari metode SAW. Di sini untuk pendukung keputusannya sehingga sistem ini dapat membantu pihak koperasi dalam membuat keputusan mengenai anggota mana yang akan diterima. Di sini saya menjelaskan flowchart-nya. Flowchart-nya, Pak bisa lihat. Di sini menulis tentang calon anggota. Saya ambil dari calon anggota, petugas, ketua. Dari mulai mengisi formulir pendaftaran, mencatat formulir pendaftaran di sini sampai selesai. Arsip wawancara semuanya, ACC, anggota lanjut ditolak, selesai. Ya, di sini penjelasan flowchart-nya. Dari rekapan hasil wawancara tadi diserahkan kepada ketua untuk dilakukan pemilihan siapa yang akan diterima bergabung dalam koperasi simpan pinjam ini. Di simpan pinjam ini saya ambil tentang pinjaman melati. Nah, di sini Pak bisa lihat rentang nilai kriteria tingkat kejujuran. Jadi rentang nilai kita bisa ukur dari jujur, cukup, tidak jujur. Ya, nilainya 5, 3, 1. Dari tabel di atas calon anggota alternatifnya, kriteria tidak kejujurannya ada. Jadi situ harus menulis karena kejujuran itu pasti. Dan cukup, tidak jujur, itu dinilai nanti. Di sini saya ambil tentang analisis metode simple, additive, weighting, SAW. Ya, di sini pada metode ini terdapat nilai, bobot, dan kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan peringkingan. Dan dalam sistem ini dirancang sudah ditentukan kriteria beserta nilai bobotnya, diantaranya sebagai berikut. Di sini saya menjelaskan, saya pakai C1, C2, C3, C4, C5. Dari ini pendapatan calon, jumlah tanggungan, wilayah domisili, status pekerjaan, tingkat kejujuran. Ya, dari masing-masing kriteria tersebut, peringkingan dari semua alternatif nilai bobot tersebut diantaranya sebagai berikut. Jadi 50 bagi 100 semua dari bawah, dari atas sampai bawah. Ya, di sini saya kembali ke tabel sampel data. Di sini Pak bisa melihat toh
melihatkah di sini nama, tabelnya saya tulis nomor, nama, pendapatan, jumlah, wilayah domisili, status pekerjaan, tingkat kejujuran. Di sini saya ambil nama Yuyu, Tata, Lina S, Lala R. Dia pendapatan dari Yuyu 2 juta sampai 2,99 juta. Jadi sini jumlah 2 anak sampai 3 anak. Wilayah domisili 1 RW. Ya, di sini matriksnya. Saya sudah menentukan alternatif dan pencocokan kriteria tingkat selanjutnya. Dalam membuat matriks keputusan setiap alternatif terhadap setiap kriteria sebagai berikut. Di sini matriks X-nya 2, 4, 5, 5, 3. Nanti ini diproses ada di Excel. Nanti Pak bisa lihat. Langkah selanjutnya merubah matriks X tersebut dalam bentuk matriks. Ini rumusnya. Maksimum, minimum, semua ada dalam. Jika nilai yang terbesar. Yang pertama, jika nilai yang terbesar adalah yang terbaik. Jika nilai yang terkecil adalah yang terbaik. Ya, di sini juga saya melakukan tabel hasil perankingan data sampel. Alternatif nama, hasil, Tata M, Yuyu, Tata M dapat hasil 1,85. Yuyu 1,71, Lina S 1,558, Lala R 1,53. Ya, di sini saya ambil Excel, saya suruh melihat Pak. Ini Pak, di sini saya ambil rumusnya dari ini. Saya pakai Zoom. Ya, Zoom. Alternatif kriteria, saya ambil alternatif kriteria ada di PowerPoint juga Pak. Dari sini Yuyu 2, 1 yang di sini dijelaskan Pak. Ya, saya ambil dari sini 2, 1, 3. Ya. 2, 1 sampai dapat hasil dari wilayah domisili, jumlah tanggungan, status pekerjaan, tingkat kejujuran. Dari sini 0,4, 0,4, 0,6 semuanya dan hasil terbesar dan hasil yang paling tinggi yaitu PTM 1,85. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam.